Apa artinya uang Rp1.000 sekarang ini? Parkir umum sudah Rp2.000, toilet sudah Rp2.000, parkir gereja Rp5.000. Mengikuti perayaan Ekaristi harus mengenakan sepatu yang harganya Rp200 sampai Rp300. Lalu apakah artinya uang Rp1.000? Bagi orang yang nunut urip seperti saya, tentu sangat terperangah tatkala mendengarkan sebuah renungan yang sangat menarik perhatian banyak orang. Dalam renungan tersebut ditampilkan beberapa macam uang kertas. Inti renungan adalah bahwa untuk Tuhan dan gereja diberikan lembaran uang kertas sekecil mungkin nilainya. Seharusnya tidaklah demikian. Aku terperangah karena untuk kesekian kalinya aku melihat diriku sendiri. Apa yang bisa aku berikan untuk Tuhan dan gereja? Uang, tenaga, pemikiran. Mencermati pewartaan Markus, ada dua tokoh yang menjadi perhatian Yesus. Yang pertama adalah para ahli Taurat, yang kedua adalah seorang janda miskin. Keduanya sungguh menghayati hidup sebagaimana ditentukan oleh hukum ilahi. Namun yang pertama mendapat penilaian negatif, sementara yang kedua mendapat pujian dari Yesus. Menelisik perjalanan hidupku selama ini, aku mendapati bahwa yang ditekankan Yesus terutama adalah bahwa hidup bersama dengan Allah seharusnya selaras dengan kehidupan nyata bersama dengan sesama umat manusia. Hidup benar di hadapan Allah tidak sekadar melaksanakan kewajiban atau tuntutan hukum yang diyakini berasal dari Allah. Hidup bersama dengan Allah adalah hidup mencinta. Tidak sekedar bahwa Allah telah mencintai umat manusia, tetapi sungguh bahwa umat manusia sepenuhnya mencintai Allah. Itulah sebabnya bahwa bagi Allah seluruh hidup seharusnya dipersembahkan. Ini tentu selaras dengan pengalaman konkret bagaimana orang mencintai pasangannya. Dengan demikian kehidupan sang janda miskin sungguh dipuji oleh Yesus. Terbalik dengan para ahli Taurat, sang janda miskin mempersembahkan dirinya dalam kemiskinannya. Sementara itu, para ahli Taurat justru menggunakan keilahian untuk kepentingan diri mereka. Kehidupan para ahli Taurat yang disorot Yesus menunjukkan adanya jurang antara hidup pribadi bersama dengan Allah dan hidup bersama dengan sesama umat manusia. Tentu ini bertentangan dengan hukum yang paling utama, yakni hukum kasih. Aku masih ingat, meski samar-samar, pemikiran-pemikiran dan peristiwa-peristiwa sejarah sebagaimana diajarkan di bangku sekolah tentang perubahan dari bentuk kerajaan menjadi bentuk negara. Tatanan sosial ini berubah meski polanya tetaplah sama. Baik kerajaan maupun negara merupakan suatu kelompok atau organisasi dalam suatu wilayah tertentu. Orang-orang yang hidup di dalamnya, baik tahu maupun tidak tahu, baik sadar atau tidak sadar, diikat oleh suatu sistem keyakinan tertentu yang berbeda dengan kelompok atau organisasi semacam lainnya. Pada masa kerajaan, sistem keyakinan itu berupa agama. Seorang raja diyakini sebagai titisan atau anak dari yang ilahi yang memiliki kuasa penuh atas orang-orang yang berada di dalam wilayah kekuasaannya. Sementara itu, konsep negara menempatkan tatanan nilai sosial yang disebut ideologi sebagai pedoman hidup bersama. Baik kerajaan maupun negara, tentulah ada sekelompok orang yang memiliki kompetensi atau bahkan kuasa untuk menafsirkan sistem keyakinan itu. Mereka adalah orang-orang yang karena kompetensi keilmuannya menafsirkan secara benar akan tatanan nilai bersama. Ada yang menjadi bagian dari suatu lembaga penafsir tunggal dan sebagai sumber kebenaran tunggal, namun ada juga yang tidak menjadi bagian daripadanya.
Dalam konsep negara, orang-orang atau lembaga seperti itu berada antara tuntutan kebutuhan dan ketiadaan. Adakah kebenaran tunggal dalam suatu sistem ideologi? Adakah penafsir tunggal atas suatu sistem keyakinan yang menata hidup bernegara? Para ahli Taurat merupakan para penafsir kebenaran atas sistem keyakinan masyarakat Yahudi. Di samping para pemimpin agama yang membentuk sebuah mahkamah agama sebagai penafsir tunggal, mereka dapat dikatakan sebagai para guru agama yang mengajarkan kebenaran. Bahkan seringkali orang-orang seperti mereka itu adalah kebenaran itu sendiri. Di mata Yesus ada keterbelahan yang mengerikan dalam hidup mereka. Mereka mengajarkan kebenaran berdasarkan sistem keyakinan bersama. Namun cara hidup mereka justru terbalik dari apa yang diajarkan. Mereka bukanlah kebenaran itu sendiri dilihat dari hidup konkret mereka. Dikatakan oleh Yesus bahwa mereka biasa menerima penghormatan di pasar, di rumah ibadat, dan dalam perjamuan. Mereka mengelabui mata banyak orang dengan doa yang panjang-panjang. Dalam kehidupan masyarakat manusia yang kompleks sekarang ini, tentulah orang yang disorot Yesus itu tidak menunjuk pada sekelompok orang tertentu. Tersebar luas di tengah masyarakat akan kecenderungan untuk tampil sempurna di hadapan semua orang. Tidak sedikit orang yang menampilkan kerendahan hatinya agar dipuji sempurna adanya. Seringkali ku sadari bahwa diriku berusaha tampil rendah hati sebagai cara untuk menarik perhatian atau mengambil hati orang lain. Seorang janda miskin dipuji Yesus karena keterlibatannya pada hidup bersama. Janda miskin itu tidak setengah-setengah atau nanggung dalam keterlibatannya. Sepenuh hati ia memberikan dirinya bagi kehidupan bersama. Itu diwujudkannya dengan memberikan persembahan dari kemiskinannya. Figur janda miskin ini aku pikir sangat dibutuhkan dalam masyarakat, baik dalam bentuk kerajaan maupun negara. Setiap individu memiliki sesuatu yang dapat disumbangkan bagi kehidupan bersama. Dalam paparan orang-orang yang memberikan persembahan di bait Allah, tampak berbagai macam orang terlibat di dalamnya. Dalam penampakan itu terlibat bagaimana orang dengan segala kemampuannya memberikan diri demi kehidupan bersama. Semangat janda miskin disoroti karena memiliki kesungguhan dalam memberikan diri bagi kehidupan bersama. Maka tatkala dalam benakku muncul pertanyaan apa yang dapat kusumbangkan bagi kehidupan bersama, aku sudah tidak mempertimbangkan lagi rasa malu atau tidak pantas. Aku sudah tidak peduli lagi apakah uang Rp1.000 yang kuberikan akan mempermalukan orang lain. Aku tidak peduli apakah mengikuti perayaan Ekaristi harus memakai sepatu yang harganya Rp200-300.000. Toh ada tempat perayaan Ekaristi yang tidak mensyaratkan demikian. Apa yang kumiliki aku berikan. Ini rasaku sudah menjadi kebiasaan dan gerak spontan diriku. Aku memiliki pemikiran dan mulut yang dapat kusumbangkan bagi kehidupan bersama. Dalam proses tentunya aku sudah mempertimbangkan dan melalui proses refleksi diri tentang konsekuensi terhadap perkataan dan tindakanku. Jikalau berdampak negatif, tentunya aku memikirkan cara lain untuk menyampaikan ide yang sama. Meski terbatas peralatan dan dana, setidaknya aku memiliki beberapa skill. Ini dapat kusumbangkan meski baru sebatas penawaran bagi hidup bersama. Pengalaman kerja di beberapa tempat tidak sekadar menjadi sesuatu untuk penghasilan diriku sendiri, tetapi sekaligus juga sumbangan bagi kehidupan bersama. Pengalaman menjadi pembibit tanaman dapat aku gunakan untuk mempersiapkan beberapa tanaman
yang dapat digunakan untuk hias ruang imam di gereja. Meski tempat sangat terbatas, aku dapat memanfaatkan beberapa konstruksi sederhana untuk tempat tanaman. Demikian pun dengan kemampuan mengajar, IT, dan bernyanyi. Keilmuanku juga dapat berguna bagi sesamaku, terutama dalam pengembangan jemaat. Semuanya dapat berguna bagi kehidupan bersama, meski tentunya baru sebatas penawaran, karena tergantung pada jemaat sendiri apakah mau memanfaatkan atau tidak. Dalam konteks pewartaan Markus tentang pujian Yesus terhadap seorang janda miskin, aku mendapati bahwa orang harus sepenuh hati di hadapan Allah. Sebagaimana seorang pencinta, seluruh hidup harus dipersembahkan kepada Allah. Pertanyaan muncul, bagaimana hidup di hadapan Allah itu mewujud nyata dalam kehidupan yang kompleks ini? Tatkala ada seorang yang berbeda keyakinan dengan diriku hidup bersama satu rumah, aku harus memperhitungkan tatanan nilai yang ada pada dirinya. Aku tidak dapat memaksakan tatanan nilai hidupku padanya, sebagaimana dirinya terhadapku. Bagaimanapun aku harus menghargai sungguh tatkala ia menolak sesuatu dariku karena tidak sesuai atau bertentangan dengan nilai hidupnya. Meski terasa aneh bagiku, aku harus tetap menerimanya. Toleransi penting bagiku. Toleransi merupakan satu bentuk persembahan kepada Allah. Toleransi merupakan satu bentuk pengorbanan bagiku. Bagaimanapun, aku harus rela berkorban tatkala nilai atau tatanan hidupku tidak dapat diterima atau dipakai dalam kehidupan bersama. Pengorbanan menjadi satu nilai tersendiri dalam hidup bersama. Pikirku, pengorbanan ini memiliki bobot dan bentuk yang sama pada setiap individu. Tatkala aku merelakan sebuah nilai hidupku tidak dipakai dalam hidup bersama, tentulah orang lain berbuat demikian juga. Namun demikian, kusadari bahwa motif tiap individu tidaklah sama. Bagiku, motif pribadi dilandasi hubunganku dengan Allah. Bagi orang lain, mungkin tidaklah sama. Allah yang Maha Kasih, syukur atas kehidupan bersama yang semakin menghidupkan kami dalam kebersamaan dengan Engkau dan seluruh umat manusia. Semoga kami semakin dimampukan untuk menjaga keutuhan dan kesegaran bumi tempat aku menjalani hidup. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.